saya perawat Tommy. Hari ini kita akan melakukan tindakan bilas lambung, di mana tujuannya itu untuk membersihkan atau mensterilkan lambung bapak dari zat beracun yang sudah masuk ke dalam. Next. Cek identitas klien. Cek identitas klien itu yang paling penting. Jangan sampai kita salah ke pasien, salah orang, sehingga nanti bisa yang timbul ke kitanya itu adalah komplain. Mending kalau tindakannya tidak berefek atau apa, tapi jika efeknya bisa membahayakan kondisi pasien, itu akan lebih rumit nanti. Cara mengidentifikasi kliennya dengan cara kita harus melihat terlebih dahulu gelang pasien. Ketika pasiennya tidak mempunyai gelang dan lain-lain, kita bisa tanyakan nama, tanggal lahir, dan nama dan tanggal lahir itu yang biasa dari yang disebutkan sama pasien. Nah, jika sudah ada gelang, maka kita harus mencocokkan nama, tanggal lahir, sama nomor rekam medik. Oke, next. Menanyakan keadaan klien. Menanyakan keadaannya. Kalau pasiennya sadar, gimana perasaannya hari ini Bapak? Apa yang dirasakan? Keluhannya seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka saja yang bisa kita sampaikan. Bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak sampai ke tahap ini? Misalnya si bapaknya cerita, saya habis minum zat-zat beracun, terus saya kemudian mual muntah, sekarang saya ada rasa pusing sedikit. Nah, itu bagian dari keluhan pasien. Sekecil apapun keluhan pasien harus kita tanggapi, harus kita catat terlebih dahulu supaya keluhan-keluhan pasien tidak lupa oleh kita, sehingga nanti di tahap selanjutnya kita bisa kolaborasi sama tim medis lainnya terkait kondisi pasien. Next. Menjelaskan tujuan, manfaat, kontrak waktu, dan prosedur tindakan pada klien atau Oke. peserta. Next. Nah, itu yang untuk menjelaskan tujuan, manfaat itu bisa satu kali langsung ya pada saat kita mau melakukan tindakan ke pasien. Saya dari awal tadi kita jelasin dulu, kita dekatkan alat, kita jelasin ke pasien. Next. Menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien sebelum prosedur dilakukan. Oke. Nah, ini yang paling pentingnya. Karena kita memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, itu penting buat kita melakukan yang namanya informed consent untuk menjaga kita dari hal yang tidak diinginkan, dan juga untuk pasien. Next. Berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya sebelum prosedur tindakan dilakukan. Oke. Next. Pastikan lingkungan tulisan tadi saya cukup terang. Oke, jangan pada saat kita mau melakukan bilas lambung terus remang-remang gitu atau redup-redup, karena kita bukan lagi di dalam diskotik gitu ya. Oke, karena kita mau melakukan tindakan ke pasien, terangin dulu saya. Oke, next. Menjaga privasi klien. Oke, baru tuh. Next. Tahap kerja yang pertama itu mencuci tangan. Oke, kita cuci tangan lagi. Ingat 5 momen cuci tangan. Sebelum, 2 sebelum, 3 setelah. Next. Atur posisi klien dalam posisi semicolor. Oke, boleh semi-polar, boleh tidur lurus seperti ini, tergantung pasien nyamannya seperti apa. Oke, next. Lepaskan basmalah di depan klien. Oke, sebelum kita mulai, ini yang paling penting buat kita orang yang muslim ya, hafalkan supaya tindakan yang kita lakukan itu dapat bermanfaat bagi pasiennya, dapat bermanfaat bagi kita, dan juga pasiennya dapat diberi kesembuhan. Next. Siapkan NGT. Oke, siapkan NGT. Maaf ya, saya buka ini ya. Ini NGT-nya steril, harusnya kita pakai sarung tangan terlebih dahulu. Tidak Pak. Siapkan NGT-nya sudah siap. Terus Siapkan cairan NaCl NaCl. menggunakan regulator atau infuser. Oke, anggap aja ini. Jadi untuk ini ya, perang
Oke, next. Letakkan pelak di bawah dagu klien. Perlak enggak aja deh, ini perlaknya deh. Kenapa di dagu pasien? Kenapa nggak di kepalanya aja? Kita mau mengambil Kepercayaan. ya. Oke, jangan proyokan atau Terus siapkan jeli. siapkan jeli. Oke, jeli udah ada. Gunakan sarung tangan steril. Oke, kita pakai hand. Udah pada tahu sebelumnya kan cara menggunakan handphone steril seperti apa? Anggap ini steril ya. Oke, cara menggunakan handphone steril karena ininya kayak gini kalau handphone steril. Kalau handphone steril tuh gini. Kalau kalian buka dari kemasan itu kayak gini. Jadi yang kita pegang itu. Jadi kita nggak pegang bagian luar. Mari kita mau. Jangan sampai bagian luarnya. Oh iya, sorry. Yang aksesoris yang ada di dalam yang ada di tubuh kita harus dilepas. Sorry ya, ini kita demo aja ceritanya. Oke, next. Untuk yang kedua juga kayak gitu ya. Jadi kita nggak boleh pegang bagian karena satunya sudah ini. Jadi yang dipegang itu bukan bagian dalamnya lagi, tapi bagian luarnya. Oke, nggak boleh pegang apapun. Ini anggap ininya NGT-nya sudah di dalam bak steril. Ya. Oke, ininya di sini ya. Sudah di sini. Sudah kita siapkan di sini. Harusnya sih harus ada sistem sedikit ini. Jadi untuk bilas lambung itu sendiri harus minimal harus ada 2 orang ya. Pertama, dia buat ngebantu kita. Kan kalau saya seperti ini, saya tidak bisa melakukan apapun karena konsepnya adalah steril. Oke, saya mau minta 1 orang deh. Siapa yang mau menjadi asisten? Apa tuh? Boleh pakai handphone biasa, boleh nggak pakai handphone juga nggak. Jadi ingat ya konsepnya steril, tidak boleh. Kalau sudah steril tidak boleh pegang apapun. Ya, apa jadi kita beres? Lanjut nih. Ukur panjang NGT yang akan dimasukkan dari bagian telinga ke hidung dilanjutkan Sebelum ke sampai sana, dirimu yang NaCl, nah itu masukin ke sini. Jangan. Nah, ini yang nggak boleh dilakuin ya. Karena apapun yang ada di dalam sini itu adalah Steril. barang steril. Jadi kalau mau masukin itu cukup dari luar. Nah, gitu. Nggak boleh diangkat, nggak boleh di mana-manain. Tambahin lagi. Karena akan kurang. Oh, masukin aja semua. Sampai setengah. Oke, sip. Oke, next. ukur panjang NGT yang akan dimasukkan Cara ngukur panjang MGT gimana? Dari dari telinga telinga ke hidung hidung. dilanjutkan telinga. sampai di bawah prosesus stipoid. Dari telinga. Oke. Dari telinga ke Hidung. dari telinga ke hidung. Terus Dari hidung dari hidung ke ke prosesus di mana? X di mana?
Di bawah. Ya, tunjukin di mana? Nah, tengah-tengah. Ya. Itu VX-nya. VX itu yang mana sih? Ada yang tahu VX yang mana? Kan ini. Sternum. Di bawah sternum. Ayo, yang kayak gimana tuh VX? Coba deh, kalian pegang dada kalian masing-masing, coba rasain VX kalian. Ada yang tahu nggak? Ya, yang dianya reaching ke bawah di mid sternum. Nah, jadi VX itu di sini. Kalian bisa ngerasain kok sendiri. Di mid sternum. Oke nih. Ini dia butuh di angka 55 nih. 50 mana 50. Nah, jadi dia 50 cm nih. Jadi harusnya kita beri tanda. Kita beri tanda. Tapi karena ini konsepnya steril, jadi cukup kita beri tandanya seperti ini. Oke? Kayak gini ya. Oke, selanjutnya boleh minta tolong nggak? Siapin jeli. Kalau yang sudah pernah pasang NGT, konsepnya hampir sama dengan NGT. Ini masih steril ya, saya belum. Oke, anggap aja udah. Nih, anggap aja udah nih ya. Tangan kita udah diolesin pakai jelly. Ini yang sterilnya. Nah, ujungnya boleh bagian ujungnya saja. Boleh secara keseluruhan sampai ke batas yang kita tentuin tadi. Oke, misalnya kayak gini. Oke. Oke, next. Masukkan jada pada salah satu hidung klien dengan kepala sedikit ekstensi. Nah, posisi ekstensi gimana? Gimana? Oh, kasih. Tengah. Kamburnya. Oke. Lupa kalau kayak gini juga bisa sebenarnya. Jadi nggak harus ekstensi, nggak harus telentang dengan telentang gini bisa. Bentar. Oke, nextnya kita pilih salah satu hidung kayak yang dijelasin sama temennya. Pilih salah satu hidung, jangan dua-duanya. Ya, nanti pasiennya nggak bisa napas. Oke. Kita masukin ke hidung sebelah kiri. Sebelah kanan aja deh. Sebelah kanan. Karena konsep tindakan itu yang paling dekat sama perawat. Biar memudahkan kita buat mobilisasi. Kalau kita pindahin ke sini, tentunya nanti selangnya atau NGT-nya akan ke sebelah sana dan kita harus seperti ini ke pasien. Kalau buat perawat cowok mungkin nggak masalah ya, tetapi kalau buat perawat cewek akan jadi masalah. Oh iya. Iya nggak? Iya. Benar nggak? Iya. Oke, kita masukin. Oke, Bapak mohon maaf saya masukin selangnya terlebih dahulu. Nanti tarik napas yang dalam sambil menelan. Oke, kita masukin. Sambil kita masukin, nanti kita observasi di bagian mulutnya. Apakah selangnya itu masuk ke dalam lambung atau malah ke Pernapasan. ya, sistem pernapasan. Oke, tarik napasnya Pak. Oke, sambil menelan. Oke, kalau seandainya mentok, berarti apa ya? Salah. Oke, salah. Kalau dia mentok, berarti ada kena sumbatan ataupun kena dinding dari nasonya. Oke, kita dorong sampai batas 50 tadi ya. Oke. Sambil menelan Bapak. Tarik napasnya sambil menelan. Katanya ya. Oke. Tapi ini udah masuk semua aja ya. Sudah masuk ke 50 nih. Oke, nextnya. Bila klien sadar adalah klien perkenalan. Oke, sudah. Masukkan NGT sampai pada tanda yang telah diberikan. Oke. Tanda yang kita berikan tadi di ini ya. 50. Oke, misalnya kita ingatnya di 50 nih, di segini. Jadi harus masuk semua segini.
Oke, next. Cek apakah NGT sudah masuk ke lambung dengan cara memasukkan udara 5 atau Oke. 10 cc. Boleh minta tolong Wih, ambil spet 50 cc Oke, mangga dibuka Udah? Siap. Gelembungnya tarik lagi ya? Itu berapa? 10. Boleh. Nah biasanya kan kita kurang percaya diri ya, 10 cc itu bakalan kedengeran apa enggak sih? Coba deh didorong ya. Nah kedengeran nggak kira-kira itu? Nah, kalau berdasarkan teori itu adalah 5 sampai 10 cc dia dorong sampai 10 cc. Terus ini sambil kita pegang, satu lagi stetoskop. Ambil stetoskop, pakaiin stetoskopnya. Kayak gininya. Oke, pakai stetoskop, spetnya ke sini. Nah, ini tuh nggak boleh kayak gini. Udara jadi masuk. Nggak boleh kalau udara masuk. Jadi caranya gimana? Dimasuk. Oke, cukup segini. Jadi kan ini ngeblok buat udaranya. Nah, sambil kita masukin tadi kayak gini. Oke. Nah, kita ambil spet tadi yang sudah disiapin sama A-nya. Stetoskopnya siap? Silakan cari lambungnya di mana? Lambung. Enggak. Masa dirimu mau nyari apa? Kan kita bilas lambung judulnya. Masa mau nyari toraks ya? Masa nyari jantung. Oke, sebelah sana. Sudah yakin? Oke, angkat ya. Kedengeran nggak? Ada. Bohong. Ini bahan. Ada di sini. Kabeluk. Oke ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, sip. Nah, kalau dia udah kayak gini, nggak apa-apa kita buka klemnya yang tadi. Biar kalau kita ngedorongnya kedengeran sama teman kita. Masuk? Masuk. Enggak masuk ya. Kayak gimana suaranya? Oke, nextnya. Nah, kalau seandainya kita nggak yakin nih, teman kita yang periksa terus nggak dengar suara angin yang kita masukin, suara udara yang kita masukin, nggak kedengeran, kata TA-nya nggak kedengeran nih. Caranya selanjutnya gimana? Gimana coba? Gekom. Coba tadi. Kalau misalkan yang dimasukin ke Oke, great, bagus. kalau misalkan ada gelembung nanti dimasukin ke saluran pernapasan. Oke, good job. Jadi dimasukin ke kom yang sudah ada NaCl-nya. Jadi nggak nganggur ini tuh. Jadi yang kita siapin dari awal itu udah ada manfaatnya. Bakalan nganggur kalau sudah benar-benar masuk ke bagian lambungnya. Nah, jadi kita masukin ke sini. Kalau ada gelembung, berarti dia masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya, kalau dia masuk ke dalam saluran pernapasan, yang harus kita lakukan adalah lepas lagi. Jadi kita lepas lagi selang NGT-nya. Oke, tarik nafas dalam, Pak. Oke. Udah, kita tarik keluar lagi. Karena yang kita masukin tadi masuknya ke saluran pernapasan.
Jadi nggak akan bisa kita melakukan bilas lambung. Nah selanjutnya kita siapin lagi, kalau ada biasanya itu akan ada sumbatan di sini. Nah kita cukup dengan NaCl aja. Tapi kita bisa oleskan gel lagi, sambil kita oleskan gel, kita masukin lagi. Kalau untuk yang kedua, tindakan yang kedua tidak boleh di tempat yang sama. Dianjurkan jangan di tempat yang sama. Silahkan kalau kalian merasa lebih yakin ya silahkan aja. Kita masukin lagi ya. Tapi selama apa nggak usah diganti lagi itu. Enggak. Kalau dia misalnya nih kita masukinnya sumbatannya sudah terlalu banyak nih, ada kayak sekret ataupun bleeding di sini, nggak apa-apa kita pakai yang baru. Tapi kalau dia masih bersih kayak gini, boleh kita pakai, karena kita masih konsepnya masih steril, masih belum istilah kalau di medisnya itu belum on tangan kita, alatnya juga belum on. Jadi kita masukin lagi ke dalam. Sambil kita masukin kayak gini, apa yang harus kita perhatikan ke pasien? Sesak enggak? Siapa tadi yang ngomong? Sesak nggak? Ada batuk gitu. Batuk. Oke, batuk atau sesak apa enggak pasiennya? Nah, biasanya kan kita masukin alat ya ke dalam tubuh pasien, tentu pasti pasiennya akan reaksinya menolak, ya kan? Jadi pasiennya itu akan kita bilangnya, Pak, ayo Pak menelan, tapi pada kenyataannya kadang pasiennya tidak mau menelan. Nah, itu yang paling kita harus perhatikan ketika kita mau memasukkan apapun itu benda ke dalam tubuh pasien, harus diobservasi kondisi pasiennya. Terus juga kita bisa melihat bagian mulutnya, maka bisa jadi nanti selangnya gini nih, nah ngegumpal di sini. Nah berarti nggak masuk, nggak tepat dong, ya nggak? Karena dia masuknya segini. Masa kita bilas lambung kita masukin cairan selangnya di sini. Ntar kita ngiranya oh pasiennya ngeces nih, padahal NGT kita yang nggak masuk. Jadi harus benar-benar dipastikan. Oke. Nah, ini terpasang ya, NGT-nya terpasang. NGT-nya Cangkul, Cung. terpasang. Si bapaknya kemana tuh? Gak mau nelan nih bapaknya nih. Ini bapak atau ibu sini? Oh ibu ya, si ibunya gak mau nelan nih. Anggap aja udah. Oke, selanjutnya next apa nih? Lakukan aspirasi cairan lambung atau bilas lambung dengan memasukkan cairan NaCl 200 cc ke dalam NGT. Oke, cara memasukkan cairannya seperti apa? Kita Oke ini airnya. harusnya pakai yang itu yang baru. Gak apa-apa yang ini aja. Sama. Harusnya kita pakainya yang baru ya, jangan kalau kita sediain yang di sini kan kita buat yang ini tuh buat aspirasi ya. Iya. Kalau bener kalau masuk kan kita sudah pakai ini ke sini. Iya. Jadi nggak, harusnya jangan dipakai lagi yang ini, pakai yang baru. Oke, anggap aja kita pakai ini yang baru, anggap aja yang baru nih. Kita baru ambil dari sana nih ceritanya. Udah weh 50 cc ya, anggap ya. Nggak usah. Anggap angin weh angin. Tumpe, nah nggak begitu. Sampai 50 cc. Nah ini masih kita fiksasi dulu ya, kita pegang dulu. Terus mana tadi ya? Ini. Kita masukin ke sini. Klemnya dibuka, kita masukin cairan sampai 200 cc. Nextnya apa? Kita masukin nih, seret gitu. Udah, anggap ini cairannya udah masuk gitu ya. Cairan 200 cc udah masuk. Nextnya? Setelah masuk cairan dari regulator speed, lepaskan NGT dari regulator, kemudian hubungan dengan urine bag. Ya. Ambil urine bag-nya. Terus sambungkan ke sini. Nah, sambungkan ke sini ya. Nih. Udah nih.
nggak tersambungkan, terus kita minta pasiennya Miring. miringkan kemana? Ke sana. Kita ke sebelah sini, mendekat ke perawatnya. Kalau dia ngejauh kayak gini dari yang kita pasang, kira-kira cairannya lewat mana nih keluarnya? Bakalan susah nggak cairannya keluar? Karena gaya gravitasinya. Oke. Nah, kita minta pasiennya miring, terus kita alirkan D ke urin B. Nah, selanjutnya tahap ini bisa kita lakukan sampai lambung pasien cairan yang keluar itu benar-benar bersih. Jadi kalau cairannya masih berwarna hijau, hijau kental, bahkan coklat, bahkan merah pekat, nah, kita tetap bilas sampai cairan dari lambung pasiennya yang keluar itu berwarna bening ataupun putih. Tapi bening, kalau putih itu berarti ada ininya ya, ada bukan cairan lambung pasien yang normal nih. Maka kita biasanya menyebutnya itu putih, cairan putih. Padahal yang harus kita lihat itu bening. Oke. Jadi bening. Nah, kita bisa lakukan itu sampai beberapa kali. Cairan yang kita masukkan, misalnya 200 cc, keluarnya juga berarti harus berapa? Kan kita masukin cairannya 200 cc nih, yang keluarnya harus 200. harus sebanyak cairan yang kita masukkan. Iya, maunya ada sisa. Karena kita kan mau namanya bilas lambung. Iya. Kalau kita masukin cairannya 100, yang keluarnya 0 berarti Lidah. berarti nggak ada yang dibilas dong. Kalian nambah isi lambung pasien dong. Ntar kekenyangan pasiennya. Oke. Nah, selanjutnya Observasi dan cara cairan yang keluar dari NGT. oke, kita bisa lihat nih waktu kita bilas lambung, cairannya warnanya apa sih? Cairannya warnanya apa? Jadi kita lihat di sini. Jadi warnanya coklat nih, berarti kita harus membilas lagi dong. Kita pakai lagi, kita bilas lagi sampai cairannya bening. Next. Lakukan fiksasi NGT. Oke, fiksasinya gimana? Gimana? hidung. Itu guntingnya ada. Gunting. Nah, benar sekali. Plester harusnya di Awal. Oke. Soalnya susah pakai yang di sini. Iya. Nanti nempel. Plesternya harus di awal. Kalau kita berdua, oke ya. Kalau kita ngerjainnya berdua. Misalnya kita ngerjainnya sendiri, berarti harus manual dong semuanya. Kita harus nyiapin. Misalnya kita megang kayak gini sambil narik-narik kayak gini gitu di depan pasiennya di sini. Wajar nggak? Nggak dong ya. Jadi kita harus. Ayo. Ada gunting plester. Nah, cocok. Itu yang dari tadi tuh nggak ada. Saya tidak melihat gunting plester dari tadi di sini. Tapi nggak apa-apa. Kita harus ini ya, karena cowok harus menggunakan tenaga cowok. Maaf. Maaf. Nempel di sini. Giginya rontok aja. Gini. Wah, anda body shaming nih ke Ronaldinho. Parah banget sih. Bapak berarti praktek berdua. Iya. Iya, Pak. Berdua. Kalau prakteknya harusnya Berdua. tidak bisa sendiri. Tapi kalau di rumah sakit itu biasanya kita kalau untuk pasang yang kayak gini itu berdua. Bisa sendiri, tetapi ya kayak gini. Jadi kita harus realisasi ke sana ke sini. Terus ngeliat ininya, observasi kita nyiapin ini dulu. Kalau untuk sendiri, jadi kita speknya itu nggak cuma satu kayak gini, harus ada dua. Yang pertama buat angin, yang kedua buat NaCl. Terus ketika kita masang kayak gini nih, kita pasang kayak gini nih, kan kita mau ngedengerin nih pasiennya, bener masuk nggak ya? Apa yang kita masukin? Kita harus kayak gini, siapin kayak gini dulu. Terus di sini, terus kita kayak gini, di depan pasien ini, siapin alat, ngedengerin sendiri. Ribut banget. Kasihan. Sibuk. Jadi ini tempel di sini.
Tangannya 4. Ini nggak akan kedengeran. Bisa semua. Efektif nggak? Enggak. Jadi nggak apa-apa, kita minta bantuan teman kita yang ada di ruangan. Boleh nggak bantuin ngedengerin, bantuin buat masangin alatnya. Karena kalau sendiri kemungkinan nggak akan efektif gitu. Jadi kayak gitu kalau sendiri. Jadi baiknya masangnya harus secara fiksasi. Bentuk kuku misalkan dari bawah dari situ itu mau diasap cungkring harus estetik. Oke. Menyerap di foto. Sama aja dipasangnya kayak gini nih. Nah, harusnya gimana? Diputar dulu lah. Itu salah ada. Ini salah. Awas madam. Siapin lagi ya. Dasigen. Kalau kita nyiapin plaster buat fiksasi NGT itu juga cerita gini. Harus panjang. Jadi harus ini. Kabar sih dengan dia sunsop. Dia emang boleh nggak? Kalau di rumah sakit itu sebenarnya nggak boleh lagi pakai yang kayak gini. Oh, Ini harus yang bening, iya pasti yang namanya apa? transparan, yang putih. Saya sebutin di sana hipapik Oh iya Pak. atau plaster. Nah, Mahal. hipapik itu dia Mahal. warnanya putih. Jadi nggak ini. Harusnya ini tuh nggak boleh lagi sebenarnya dipakai. Jadi kita fiksasinya gini ya. Oke, satu. Biar apa? Ya, panggil. Biar Biar pagi. oke. Nyangkut. Iya susah itu kan. Ya, memang rada susah. Berapa kali muternya? Boleh dua kali aja. Kan kalau keseringan kayak gini kan kepanjangan tadi. Satu row. Itu mah panjang kan plasternya. Nah, kamu jadi kayak gini ya. Jadi harus diputar dulu kalau mau fiksasi tuh. Jadi kalau ditarik kayak gini, Gak bisa. nah, karena pasiennya pasti bakalan aktif. Iya. Karena ya benar. Karena pasiennya itu kan namanya kita masuk benda asing aja, kan rasanya aneh kan? Iya. Akan menjadi aneh buat kita. Nah, pasiennya pasti akan coba buat narik ini. Nah, habis fiksasi kayak gini, nah yang tadi bisa kita pakai nih. Oke, gini. Mengangkat. Jadi fiksasinya gini, udah cukup. Masker Boleh. aja. Nextnya, tadi Neng? Tadi udah warnanya udah bening nih, udah bagus nih. Racun yang ada di tubuh pasien yang masuk itu udah pada keluar semua nih. Udah kita lihat dari hasil observasi warna dari cairan yang keluar. Terus nextnya kita buat mempertahankan nih. Mana tahu nanti pasiennya harus dilakukan dekompresi atau harus dilakukan pemberian obat-obatannya per oral gitu atau harus melalui NGT. Nah, jadi kita ini harus ini yang nggak ada ininya ya, yang nggak ada penutupnya. Ada beberapa NGT itu jenisnya itu langsung ada penutupnya di sini. Jadi nggak perlu kita klaim kayak gini, dia udah langsung ada penutupnya di sini. Nah, tapi kalau kayak gini, jadi kita ada ini kan kesambung nih ceritanya di awal, sambung kan? Karena ini udah bersih. Nextnya kita buat mempertahankan ini, buat nggak dialirkan lagi. Jadi kita ambil rada jauh sedikit, kita klem dulu, klem, baru kita buka. Oke, ininya jangan kemana-mana, harus disimpan. Apalagi yang ini, karena kita di awal tadi ada ini kan, penutup ini kan, mana penutupnya? Enggak ada itu.
Kalau yang bagusnya ini, kalau ada penutupnya ditutupin, ini disimpan di Yang hijau apa? samping pasien. Penutup Yang itu, hijau buat infus. transpik. Oh. Nah, jadi ini jangan sampai ke lantai kayak gini. Apalagi yang ini yang nyangkutin, jangan sampai ke lantai. Jangan nyentuh lantai. Dan ini kan udah dikorem, nextnya kita tutup ini. Nah, sip. Tekan di samping pasiennya. Kalau kita mau lebih rasanya tentang pasiennya bisa fokus nyopotin GT-nya nih. Kita tambah fiksasinya di sini di samping pasien. Sip, beres. Nextnya nih. Saya tanda-tanda kita apa ya? Oke, kita observasi pasiennya. Kita selama tindakan tadi ada peningkatan nadi atau enggak, peningkatan atau penurunan. TTV itu terdiri dari tensi, nadi, respirasi yang bisa kita lihat pada saat kita ke pasiennya, kita melaksanakan tindakan. Oke, next nih. Merapikan alat, Oke, kita rapikan alat, kita bersihkan. Next. merapikan klien dan lingkungan. Rapikan alat, kita udah kayak gini. Ininya kita tinggal. Biar pasiennya sekalian mau makan gitu kan, jadi udah disiapin. Kita rapikan alat, terus kita rapikan pasiennya. Next. Melepas sarung tangan. Apa handphone-nya? Apa Handphone-nya itu? di Kalau fiksasi harus masih pakai handscoon. boleh pakai handphone, boleh enggak. Tapi bagusnya karena kita masih sesuai standarnya, harusnya kita sambil masih pakai handphone aja. Nggak apa-apa. Karena kita udah di tahap akhir, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kita nggak pakai handphone, kayak teman kita udah lepas handphone, nggak boleh difiksasi sambil kita pegangin. Karena fiksasi kadang-kadang kita pakai handphone itu dia lengket ke handphone, jadi rada susah. Punya effort tersendiri buat kita fiksasi. Next. Lepaskan hendak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Next. Cuci tangan. Kita cuci tangan. Terminasi. Selanjutnya, Tahap terminasi. tahap terminasi apa aja? Mengevaluasi hasil tindakan dan respon klien. Oke, pasiennya responnya malah sesak napas nih. Nah, kita harus bagaimana nih? Jadi kalau pasien kita harus melihat benar-benar kondisi pasiennya. Ya, kayak yang saya sebutkan di awal, pada saat kita tindakan intra tindakan atau post tindakan, dua-duanya harus kita perhatiin. Karena pada saat intra mungkin pasiennya bisa mengalami sesak, bahkan bisa nanti pasiennya mengalami kejang dan lain-lain. Itu harus kita perhatikan pada saat intra. Nah, begitupun nanti selesai tindakannya, post tindakannya. Nah, misalnya pasiennya ketika post tindakan dia malah mengalami sesak napas, jadi itu masalah baru kan yang timbul ke pasiennya. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk tanda-tanda vitalnya serta respon pasiennya. Kalau respon pasiennya lebih tenang, lebih rileks, berarti apa yang kita lakukan sudah berhasil. Nextnya. Menjelaskan bahwa tindakan sudah selesai dilakukan pada klien atau Oke, klien. next. Berikan feedback positif pada klien. Oke, next. Jangan kita kasih uang ya kalau ngasih feedback. Wah, terima kasih Bapak. Ini sebagai ucapan terima Ini kasih. kadang bersama. Jangan ya. Jangan kayak gitu ya. Oke, next. Baik. Lakukan Alhamdulillah. langkah untuk kegiatan Rencong. selanjutnya. Oke, kalau seandainya kita punya kegiatan selanjutnya seperti kita memberikan obat, injek obat, kita bisa kontrak Pak nanti jam 1 siang atau jam 12 siang saya Bapak ada rencana obat yang akan dimasukin melalui intravena atau melalui infusi. Jadi nanti saya minta waktu Bapak jadi jam sekian untuk kita masukin obat. Bereskan alat, Bereskan alat, cuci tangan. cuci tangan lagi. Oke, bereskan alat, cuci tangan. Jangan bereskan alatnya kan. Udah Pak ya, sambil ditendang kayak gitu jangan ya. Jangan kayak gitu ya. Jadi harus oke Pak, selesai, tindakannya udah selesai. Jadi saya permisi untuk melakukan tindakan ini. Kita berangkat.